Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Fariza. Selamat datang di Sahabat Pena Samuel Satria Pegunungan. Supaya kalian dapat melihat konten-konten terbaru dari kami, jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng. Sobat semua, di tangan saya ada sebuah foto yang mana ini kalau kita terjemahkan ya bahasa Belandanya, ini menceritakan tentang murid sekolah perempuan pribumi di Bandung. Nah, spesial untuk konten kali ini, kita akan mengupas lebih jauh tentang foto ini, yang mana foto ini itu berkaitan dengan perjalanan Raden Dewi Sartika, ya, pejuang emansipasi perempuan dari Periangan. Beliau saat itu merintis sekolah yang dinamakan Keutamaan Istri, ya. Bukan hanya di Bandung saja, termasuk di Tasikmalaya sendiri tahun 1913 sempat berdiri sekolah ini. Selembar foto ini menggambarkan tentang suasana kelas memasak, ya. Kalau kita zoom ya foto yang saya ambil dari website KITLV Leiden Belanda ini, ternyata ada tulisan di papan tulis itu, isinya itu membahas tentang sebuah resep tentang kroket dari daging ayam. Kalau kita baca sebetulnya secara langsung agak sulit ya, karena yang pertama bahasanya pakai Indonesia ejaan lama, juga ada serapan bahasa asing, ada bahasa Sunda juga campur-campur aduk seperti itu ya. Makanan yang dipublikasikan ke anak-anak oleh Raden Dewi Sartika ini juga sebetulnya makanan dari barat ya. Kalau kita hanya sekedar membahas isi atau suasana dari potret ini, tentu itu sudah biasa ya. Tetapi bagaimana kalau kita mencoba mewujudkan makanan yang ada di papan tulis ini? Penasaran? Oke sobat, di hadapan kita sudah ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ini minyak goreng. Yang kedua ada peterseli, biasanya ada di makanan barat ya. Yang ketiga ini ada bawang merah, garam, ini lada, pala. Ini ada biskuit yang sudah saya haluskan ya. Ada daging ayam, ada mentega, ada tepung, lalu ini kuning telur ya, dan yang terakhir ini ada putih telurnya ya. Jadi dipisahkan ini untuk nanti pelapisan di akhir ya. Nanti semua bahan ini kita akan ramu sesuai dengan resep yang ditulis oleh beliau di papan tulis kelas itu ya. Kita langsung saja masak ya. Kalau kita lihat ya di resep itu yang ada di papan tulis, jadi yang pertama kali diolah itu adalah ayamnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini dikatakan di poin A-nya sendiri, yang dibuat kroket itu daging ayam direbus dulu sampai empuk, terus diiris sebesar ini ya. Dicampur dengan tepung terigu, biskuit, dan telur ayam. Kita coba ya. Kita tunggu sampai empuk. Sudah matang, dagingnya sudah empuk ya. Nah ini air kaldu. Daging ini nanti kita pilih dadanya mungkin ya, buat dipotong jadi dadu. Di poin B-nya bumbunya, nah itu tadi sudah diperlihatkan ya sebelumnya. Potong-potong dahulu, itu yang pertama bawang merah ya. Terus selanjutnya daun peterseli,
Sesuai dengan perintah di poin A, setelah daging ayamnya itu direbus sampai empuk ya. Jadi di sana itu dipotong, bentuknya itu kotak ya. Cuman memang tidak mudah ya. Jadi ya apa adanya aja lah. Yang penting ukurannya segitu ya. Lanjut ke poin C ya, memasaknya. Bawang merah itu digoreng dengan mentega. Sudah masak sedikit, ditaruh tepung terigu. Sudah berwarna kuning, dituang air kaldu. Sesudahnya, campur betul seperti bubur. Jangan lupa masukkan daun peterseli. Lalu bumbu-bumbu lainnya seperti lada, garam, dan bubuk pala ya. Lalu diaduk sampai semuanya menyatu. Ditaruh telur ayam, di sini kuningnya. Terus diaduk sampai campur betul. Kemudian terus diangkat, terus disiduk sedikit-sedikit, taruh dalam piring. Nah, potongan ayam itu dilapis oleh adonan tadi ya yang kita masak itu ya. Kita gunakan sendok saja supaya dapat membuatnya menjadi bulat ya atau lonjong. Lalu dimasukkan ke dalam air telur putihnya, diluncurkan lagi dalam biskuit. Kalau sekarang itu kan bahan pelapisnya bisa tepung panir ya. Terus digoreng dengan minyak nyiur atau minyak kelapa ya. Nah, minyaknya sudah panas, kita masukkan saja untuk kita goreng sampai matang. Oke, ini kita tiriskan terlebih dahulu ya. Kita ambil salah satunya, lalu kita akan coba belah. Kita akan lihat bagaimana isinya ya. Nah, ini bagian dalamnya atau isinya. Jadi ayamnya itu dilapis adonan yang tadi kita buat ya. Dan ini wujudnya ya yang tadi sudah kita masak. Sekarang saya penasaran ingin mencoba ya. Rasanya itu seperti apa ya. Nah, ini wujud bagian dalamnya ya. Bagian dalam dari kroketnya masih panas ya. Jadi sebetulnya inilah yang dinamakan kroket ya, wujud makanan kroket dari Eropa ya. Jadi kroket itu bukan seperti lumpia ya, seperti itu atau risoles ya. Jadi wujud kroket itu seperti ini ya, seperti perkedel ya. Dan penasaran, kita ingin coba rasanya itu seperti apa ya. Ini cocoknya buat cemilan ya. Cocok pakai sambal ya. Atau kalau ada mayones ya. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba masakan ini, boleh dicoba di rumah ya. Tetapi mungkin karena ini tekniknya sesuai dengan yang saya ikuti di papan tulis itu ya. Ini kan menggunakan teknik di masa penjajahan Belanda ya. Kalau sekarang mungkin bisa kita sederhanakan, baik dari cara memasaknya dipersingkat atau baik dari bahan-bahannya ya, seperti itu. Dan memang tadi sendiri hampir gagal ya dalam lapisannya sendiri.
Ya, namanya juga mencoba ya. Dari selembar foto ini ternyata bukan hanya cerita masa lalu yang dapat kita dapatkan, tetapi juga rahasia di dalam foto tersebut ya, yang mana ini salah satu wujudnya ya. Dan akhirnya saya bisa masak apa yang ada di papan tulis itu ya. Nah, itu saja, mudah-mudahan konten hari ini dapat menginspirasi kalian semua bahwasanya kita jangan meremehkan selembar foto ya, foto lama. Ternyata di dalam foto lama itu bukan hanya kisah yang bersejarah saja ya, kenangan yang sangat bersejarah saja bagi kita semua, tetapi ada yang mungkin dapat menginspirasi atau melahirkan sesuatu ya, di antaranya seperti makanan ini ya. Itu saja untuk konten hari ini, karena saya ingin kembali lanjut memakan makanan ini ya. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mau bikin